Hematinika untuk kelompok 1. Saya akan jelaskan hematinika. Hematinika pengertiannya adalah obat yang digunakan untuk merangsang proses pembentukan sel darah merah. Saya akan jelaskan dan gambarkan bagaimana sel darah merah. Sel darah merah itu terbentuk dari sumsum tulang belakang yang pipih atau selapis, di mana akan saya contohkan ada leher, punggung, pinggul, dan tulang ekor atau rawan. Yang berkaitan dengan penyakit anemia atau kekurangan darah atau zat besi pada tubuh. Perbedaannya, anemia itu eritrosit atau sel darah merah sedikit, sedangkan yang normal banyak eritrositnya. Oke, lanjut ke anemia jenis-jenisnya. Anemia terbagi menjadi 3, periprave, ada megaloblastik, dan adanya perniciosa. Yang pertama periprave, yang artinya kurang darah. Megaloblastik itu kurang vitamin B12 dan perniciosa kerusakan pada lambung. Oke, kita jelaskan periprave. Periprave itu gejalanya bisa pusing, mata berkunang-kunang, lesu, dan dehidrasi yang jelas ya karena kurang darah merah. Itu adalah salah satu gejala dari anemianya. Lanjut ke megaloblastik. Megaloblastik itu adalah lesu akibat kurang vitamin B12 atau sianobolamin atau asam folat. Yang ketiga ada perniciosa, kerusakan pada lambung, adanya kebocoran. Akibat itu asam lambung menjadi tidak bisa terkontrol, adanya NaCl. Dan ada juga anemia aplastis, yaitu eritrosit yang tidak terbentuk, misalkan rusaknya sumsum tulang belakang. Dan adanya faktor keturunan. Pengobatan anemia yaitu makan yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan adanya kapsul penambah darah ya teman-teman, karena itu adalah sangat dibutuhkan, seperti bayam, asam folat, ikan tuna. Intinya sayuran hijau, buah-buahan, daging, kacang-kacangan, dan hati. Oke, kita lanjut ke obat-obat untuk anti anemia. Yang pertama paling sering digunakan kepada teman-teman kita nih, sangobion yang mengandung Fe-gluconat, vitamin C, dan asam folat. Ya bentuknya itu ya kapsulnya putih sih, tapi saya gambarin merah lah. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Halo guys, gimana kondisi kesehatan Anda hari ini? Sehat? Atau kalian sedang merasakan pusing, lemas, mudah lelah, terlihat pucat, atau sesak? Keluhan tersebut bisa disebabkan karena anemia. Video kali ini akan membahas tentang penyebab dan cara menangani keluhan tersebut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami terus memberikan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut pembahasannya. Sebelumnya kalian udah ada yang tahu anemia itu apa? Anemia itu adalah berkurangnya oksigen yang disalurkan ke seluruh tubuh akibat penurunan sel darah merah atau hemoglobin. Kenapa itu bisa terjadi? Yuk kita bahas mekanismenya. Ginjal memproduksi hormon eritropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah atau eritropoiesis. Kadar hemoglobin pada penderita anemia hemolitik autoimun hanya 5,5 gram per desiliter, naik menjadi 10,5 gram per desiliter dalam waktu 5 bulan saja dengan program Save Imun. Kendalikan penyakit autoimun Anda secara alami tanpa menggunakan steroid.
Sel darah merah mengandung hemoglobin, yaitu suatu protein yang mengikat oksigen. Fungsi sel darah merah tersebut adalah membawa dan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu, kenapa anemia tersebut bisa terjadi? Anemia bisa terjadi karena pertama, perdarahan, contohnya menstruasi, luka akibat kecelakaan, atau perdarahan saluran cerna. Yang kedua, menurunnya produksi sel darah merah akibat penekanan sumsum tulang, contohnya pada penyakit anemia aplastik. Penurunan produksi hormon eritropoietin karena gangguan ginjal, defisiensi zat besi akibat kekurangan gizi, inflamasi kronik pada pasien kanker, diabetes, atau TBC, dan hipotiroid, yang artinya kekurangan hormon akibat kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, meningkatnya kerusakan sel darah merah, contohnya anemia hemolitik, yang artinya antigen antibodi menyerang sel darah merah sehingga sel darah merah hancur sebelum waktunya. Sebelum menangani kondisi anemia tersebut, kalian harus cek laboratorium terlebih dahulu. Yang harus dicek adalah TIBC atau Total Iron Binding Capacity, ferritin, darah rutin termasuk hemoglobin, ureum dan kreatinin, CRP atau